Perkenalkan, nama saya Andrew Calvin Tabarat dengan NIM 2022-11112. Sini saya akan menjelaskan tentang order system dan sampling time. Yang pertama ada order system, di mana order system ini dalam kontrol dan sistem dinamik mengacu pada derajat tertinggi dari variabel diferensial dalam persamaan yang menggambarkan sistem tersebut. Sistem dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah penyebut dalam fungsi alihnya. Yang pertama itu ada sistem order satu dan sistem order 2. Lanjut, sini terdapat jenis-jenis order system dan karakteristiknya. Yang pertama tadi ada sistem order satu, di mana sistem order satu ini memiliki elemen penyimpan energi tunggal. Persamaan matematikanya itu adalah zeta dikali dy dalam kurung T per dt plus ditambah y dalam kurung T sama dengan k dikali u dalam kurung T dengan di mana zeta adalah konstanta waktu, dan konstanta waktu mempengaruhi kecepatan respons sistem terhadap perubahan input, contohnya rangkaian RC. Lalu di sistem orde kedua, di mana sistem orde kedua ini memiliki dua elemen penyimpan energi, di mana persamaan matematikanya adalah eh, omega n pangkat 2 dikali y dalam kurung T, ditambah 2 zeta omega n dikali dy dalam kurung T per dt, ditambah d pangkat 2y dalam kurung T per dt kuadrat, sama dengan K dikali U dalam kurung T, di mana omega n adalah frekuensi alami dan zeta adalah rasio redaman. Respons sistem sangat dipengaruhi oleh nilai omega n dan juga zeta. Lanjut, di sini ada karakteristik respon sistem order kedua, di mana yang pertama ada overshoot. Overshoot ini adalah seberapa besar respon sistem melebihi nilai steady state-nya. Persentase overshoot atau dalam kurung P0 terkait dengan rasio redaman melalui rumus P0 sama dengan 100 dikali XP dalam kurung eh, min NZ per eh, ini nih di dalam kurung 1 dikurang zeta pangkat 2. Contohnya itu adalah zeta sama dengan 0,5 menghasilkan sekitar 16% overshoot. Lalu di sini ada rise time, di mana waktu yang dibutuhkan respon sistem untuk mencapai nilai steady state pertama kali. Lalu ada settling time atau waktu penetapan, di mana waktu penetapan ini adalah waktu yang dibutuhkan respon sistem untuk tetap berada dalam rentang tertentu di sekitar nilai steady state-nya. Lalu selanjutnya ada sampling time. Jadi sampling time ini adalah interval waktu antara sampel yang diambil dari sinyal kontinu untuk diubah menjadi sinyal diskrit. Pemilihan eh, sampling time ini yang tepat sangat penting untuk representasi sinyal yang akurat dalam sistem kontrol digital. Lalu ada teorema Encke-Shannon menyatakan bahwa frekuensi sampling harus lebih besar dari dua kali frekuensi tertinggi sinyal atau f max sama dengan fs eh, lebih dari dua dikali f max. Jika tidak, akan terjadi aliasing, yaitu distorsi sinyal akibat sampling yang terlalu rendah. Aliasing terjadi ketika frekuensi sampling tidak memenuhi kriteria NU-case. Akibatnya, komponen frekuensi tinggi dalam sinyal dapat muncul sebagai frekuensi rendah, menyebabkan interpretasi sinyal yang salah dan kinerja sistem yang buruk. Lalu ada karakteristik sampling time. Yang pertama, ada rise time, di mana waktu yang diperlukan untuk respon sistem untuk naik dari 10% hingga 90% dari nilai akhir. Ini menunjukkan seberapa cepat sistem dapat merespon perubahan input. Lalu yang kedua ada delay time, di mana waktu yang diperlukan sebelum sistem mulai merespon setelah sinyal masukan diterapkan. Ini penting untuk memahami reaksi awal sistem terhadap input. Lalu yang ketiga ada overshoot, di mana overshoot ini adalah lonjakan maksimum yang terjadi di atas nilai set point sebelum sistem stabil. Presentasi ini memberikan indikasi seberapa besar sistem berosilasi sebelum mencapai stabilitas. Lalu yang keempat ada settling time,
di mana waktu yang diperlukan bagi respon untuk mencapai dan tetap dalam batas tertentu biasanya 95% dari nilai set point setelah terjadinya perubahan input. Ini menunjukkan seberapa cepat sistem dapat stabil setelah gangguan. Lalu yang terakhir ada error steady state, di mana selisih antara nilai set point dan nilai keluaran sistem setelah mencapai keadaan stabil. Ini mencerminkan akurasi sistem dalam mencapai target. Sekian presentasi dari saya mengenai penjelasan order system dan sampling time. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.